aku Cahaya Saratusita. Di sini aku bakal nge-vlog tentang sejarah batik di Museum Batik Pekalongan. Let's go. Kota Batik adalah julukan untuk salah satu kota di Jawa Tengah, yakni Kota Pekalongan. Di Pekalongan terdapat Museum Batik yang terletak di Jalan Cetayu nomor 3, Pajangwetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Di sini juga terdapat salah satu bukti bahwa Museum Batik ini diresmikan oleh Presiden ke-6 kita, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ruang pameran yang pertama. Di ruang satu ini terdapat banyak banget contoh batik, ada batik dari Cirebon, Pekalongan, dan lain-lain. Ada juga berupa piagam sertifikat, penghargaan, dan piagam UNESCO. Itu dia perjalanan Museum Batik, banyak banget sejarah Museum Batik di Pekalongan ini. Gimana kalau kita tanya ke salah satu pengunjung yang ada di Museum Batik ini? Di sana ada salah satu pengunjung, ayo kita tanyain. Misi Kak, boleh nggak kalau saya bertanya beberapa pertanyaan sama kakak? Kau boleh tahu nama kakak siapa ya kak? Saila Novitasari. Halo Kak Saila, saya mau bertanya, setahu kakak apa aja sih motif batik yang ada di Museum Batik Pekalongan ini? Jadi motif batik yang ada di Museum Pekalongan ini ada banyak sekali, dari motif jamprang, motif beketan, motif lunglungan. Nah, jadi ini adalah contoh salah satu dari motif beketan. Satu pertanyaan lagi ya kak, gimana sih perasaan kakak waktu ngunjungin Museum Batik ini? Perasaan saya senang karena bisa mempelajari tentang motif-motif batik di museum ini. Oh ya, baik. Makasih ya kak, udah meluangkan waktunya buat diwawancarai. Makasih banget ya. Nah, itu salah satu pengunjung yang aku wawancarai tentang motif batik yang ada di Pekalongan ini. Gimana kalau kita lanjut ke ruang kedua? Let's go. Kita akan memasuki ruang yang kedua. Nah, ini dia guys, berbagai macam alat dan bahan untuk membatik. Semuanya lengkap ada di ruang 2. Ada jenis-jenis canting tulis, ada juga ukuran canting tulisnya. Seru banget pokoknya. Di sini kita tahu banyak hal tentang batik dan cara untuk membuat. Itu dia berbagai macam isi yang ada di ruangan 2 Museum Batik Pekalongan ini. Gimana kalau kita lakuin wawancara yang kedua sama pengunjung? Permisi kak. Iya. Saya Cahaya Saratusita, saya di sini mau nge-vlog, dan boleh nggak kalau saya mau wawancarai kakak? Boleh, silakan. Kalau boleh tahu namanya siapa ya kak? Nama saya Madina Zahra, dipanggil Madina. Hai kak Madina. Halo. Langsung aja ke pertanyaannya ya kak. Iya. Setahu kakak apa sih kelebihan Museum Batik Pekalongan ini? Kelebihan Museum Batik Pekalongan adalah terletak pada penggunaan warnanya. Sepotong batik ini bisa menggunakan 8 warna sehingga tampak lebih menarik daripada batik-batik dari daerah lainnya. Gitu ya kak. Kalau gitu satu pertanyaan lagi ya kak. Gimana sih perasaan kakak waktu mengunjungi Museum Batik Pekalongan ini? Perasaan saya waktu mengunjungi Museum Batik Pekalongan ini adalah bangga karena bisa melihat berbagai macam batik Indonesia yang tersimpan di museum ini. Udah 2 pertanyaan aja ya kak. Makasih udah meluangkan waktunya buat diwawancarai aku. Sama-sama. Langsung aja kita menuju ke ruang 3. Sebenarnya ruang 2 ini langsung menuju ke ruang 3. Di ruang 3 ini terdapat banyak banget sejarah batik-batik. Di antaranya ada batik pedalaman, ada juga batik pesisiran. Di ruang 3 ini juga terdapat pengaruh tentang munculnya batik. Ada pengaruh dari Eropa, India, ada pengaruh dari Cina, Tiongkok, dan juga pengaruh dari Jepang.
Di sini banyak banget sejarah tentang berbagai macam batik. Gimana kalau kita lakuin wawancara yang ketiga? Oke? Ini ada salah satu pengunjung, ayo kita tanya. Ini sih Kak. Saya sini lagi ngevlog. Boleh nggak wawancara Kakak sebentar aja? Boleh. Kalau boleh tahu namanya siapa ya Kak? Nama saya Sofiana Isapriani, biasa dipanggil Sofi. Halo Kak Sofi. Langsung aja ke pertanyaannya ya Kak. Menurut Kakak, apa aja sih fasilitas yang ada di Museum Batik Pekalongan ini? Setahu saya ya, fasilitas yang ada di Museum Batik itu ada koleksi batik, ruang perpustakaan, ruang konsultasi, ruang pertemuan, dan ada juga ruang untuk membuat batik, untuk kita belajar cara membuat batik itu gimana. Gitu. Satu pertanyaan lagi ya Kak. Ya, Gimana sih perasaan Kakak waktu ngunjungin Museum Batik ini? perasaan ya saya senang juga bisa belajar membuat batik. Makasih ya Kak atas waktunya. Sama-sama. Setelah dari ruang 3, aku menuju ke ruang untuk membatik dan mengecap. Nah, di sini aku belajar cara untuk mengecap. Banyak banget bentuk capannya. Aku milih salah satunya yaitu cap bunga. Ada 2 cara teknik membatik. Yang pertama teknik cap dan yang kedua teknik canting. Setelah melakukan teknik yang pertama, aku melakukan teknik canting. Sebelum itu, aku menulis sesuatu yaitu namaku disertai dengan gambar bunga dan kata-kata batik. Ini dia. Selanjutnya aku akan membatik dengan teknik canting. Dan ini dia hasilnya. Bagus kan teman-teman? Di museum ini juga terdapat kantin untuk kita istirahat, untuk beli makanan dan beli minuman serta untuk oleh-oleh. Nah, itu dia perjalanan aku di Museum Batik Pekalongan ini. Seru kan? Pastinya dong. Banyak banget ilmu yang kita dapetin di Museum Batik Pekalongan ini. Yang awalnya kita nggak tahu, sekarang kita jadi tahu. Well, kalian gak bakal nyesel kalau datang ke Museum Batik Pekalongan ini. And see you.